Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di podcast Baguru Batakun. 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 Luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini ya Allah dilancarkan. Ini pokoknya podcast Baguru ini berhenti tayang kecuali kiamat. Pokoknya akan ada terus tayang. Pokoknya siapa kan narasumbernya sama Ani kah sini pulang duduk. Siapa? Assalamualaikum Guru. Salam warahmatullahi. Karena Guru pegayaan Guru ya biasa Guru. Biasa. Interaksi hati. Iya. Interaksi lah kita kepada pemirsa kan. Kayak apaan pemirsa nih menonton Sudah kita nih. 100.000 kan? Iya, alhamdulillah ya Allah. Kita doakan mudahan channel YouTube Al Mursyid TV ini semakin berkembang. Memberikan manfaat kepada orang banyak ya Allah. Artinya dan kita berterima kasih banyak loh kepada guru, artinya memberikan ruang atau tempat kepada kita untuk berkarya. Ini jangan ada di balik guru ruang ini ya Allah. Nih, nganggur. Kan ada lagi job apa-apa ya Allah. Tapi kan guru memberikan ruang, artinya kan nah, kayak caranya kita biar bisa ya Allah. Ya biasalah kita. Daripada aja itu nah. Makasih banyak Guru lah. Itu Bang, anggurnya lah tuh. Yang mana Guru? Itu yang baju itu. Itu penapakan Guru Nah, buat penapakan, gawean bilang sini menapak aja. Ajul Aswad kah? Ini hitam-hitam manis Guru Ada pang situ lah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ya tapi kurang Bang, kada sama Ani ya lo. Karena 2 episode sebelumnya kita ada sama Ani ini. Wah, luar biasa si Tinto itu nah. Luar biasa ulu-ulunya itu nah. Ya. Kita hari ini masih bersama 3 orang dari Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin ya lo. Jadi kita sudah membahas sekitar 6 pembahasan mengenai kewajiban seorang anak terhadap orang tua, dan hari ini kita akan selesaikan, sisanya ada 4. Jadi kita akan lanjutkan. Nah, siapa yang akan membahas di pembahasan yang ke-7? Lu. Kamu. Oke, silakan. Jadi langsung aja lah. Oh iya. Tanpa banyak bacot gitu. Oke. Bahasanya ulang. Minggu sebelumnya kan Kausar bad mood. Ini bacot pulang. Ya, luar biasa. Oke. Yang ke-7 adalah alla yad'u bismihi. Bahwa jangan kita memanggil nama kuitan itu, jangan kita memanggil kuitan tuh dengan nama Sidin. Soalnya kayak keterlaluan banget lah, kayak misal kuitan ngarannya Adul, tetamu di pasar, Dul ya. Wah, itu terlalu banget itu nah. Sangat kada baik. Jualan tuh yang kuitan naik sama kayak kawan naik. Jualan tuh kayaknya rasa hormat kita kepada kuitan jadi berkurang. Makanya kayak kiau kuitan tuh kayak misal Abi kah, Abah, Bapak bisa gitu nah. Atau mai suamiku ya Allah. Kalau ada Abi pasti ada Umi. Kalau ada Umi pasti ada Abi. Salah. Ulangi. Habis. Kalau ada Abi pasti ada Umi. Kalau ada Umi ada Abi. Guru ayo. Allah, akal lah juga. Sama aja juga. Ada orang mendengar nama kayak gitu lalu ya pasti kak aku nih aja deh. Orang tuh jujur disambati. Jadi kita tadi jangan mengoyak kuitan lu namanya, misalnya kayak namanya Adul ya. Dul ya. Pas gundul pulang ya Allah, double mengiaunya kita. Mau kau mengiau dengan nama-nama yang bagus. Misalnya tadi Abi, apalagi Abah, Bokap. Hati-hati loh. Kalau bokap tuh dipindah ke huruf E kan. Bahaya. Itu pakarnya. apabila itu berubah huruf nanti bisa wah kita bagi link nih. Bahaya itu. Bahaya. Berubah huruf berubah arti ya bro. Nanti di pasar cap ya. Harus sih orang mau mikir itu aja. 7 kalinya juga aja. Nasib aja lagi. Saya sayang lagi. Ayah ya Allah. Wah yang panggilan baik lah ya Allah. jangan sampai itu lah mengiau kayak ngaran Sidin. Kada nyaman juga denger lo ngiau ngaran. Ya jelas lah. Bukannya kada nyaman ya jelas kada baik bukan kada nyaman lagi. Piannya mengiau kuitan pakai nama nyaman lah. Kada bang. Nah, aku ini pas karena apa sih Din? nama apa ya nama apa? Darman. Hah? Darman. Darman. Iya. Nah coba kiau.
Mentes ya Allah. Artinya kan Sidin membahas itu, coba kita tes. Nah, coba kita tes. Nah, Kada boleh kan pembahasan kada boleh itu. iya, artinya kan mencontohkannya. Iya, jadi lu nang cuma amalkan gitu lah. Berarti kan ulun yang mencontohkan ya Allah. Oh, iya. Nah, kan misalnya kan man ya. Kan, baik juga lo. Abai kamu sama mana? Abai kamu. Abai kamu sama abai kamu. Abah ulun namanya Mahdi, Roy. Mahdi. Iya. Coba Bang. Di. Ada baik. Kan ulun kan mencontohkan yang salah. Kalau ini tadi kan contohkan yang bujur. Atau misalnya mah ya. Salah juga. Kan ada baik ya Allah. Atau sama sekali Mahdi. Ya ada baik juga. Ada baik sama sekali. Nah, tapi lantaran kan kita Contoh lah, contoh sebagai seorang anak kita ya Allah. Kalau anak tuh papa. Nah, kalau ulun di rumah tuh kuitan tuh kalau kuitan laki itu papa. Nah, kalau binian tuh ibu. Wah, ya Allah. Nah, pertanyaan gue yang menjebak ini. Anak ulun Aska itu kada mungkin mengia ulun anang. Air. Air. Puas lah. Sip lagi. Pen bayangkanlah. Ulun bulik pagi misalnya lo. Anak pandalan bini ya lo. Bun, nyanyi bunda. Bunda, air bulik. Pertanyaan kadang-kadang tuh ya. Ini yang bisa tercerobos tuh kita. Berbahaya kita itu. Jangan sampai kita itu ya. Ya. Silakan lanjutkan. Ya intulah itu ya. Jangan mengiau nama Sidin. Itu aja. Sudah kah? Keluarin dulu. Kira panjang tadi. Tapi artinya itu sudah inti ya kalau. Artinya jangan sampai mengiau itu dengan panggilan nama. Yang paling berbahaya tuh waktu kita bakal kawanan tuh kan ada yang bersangkutan sama kuitan gitu loh. Nah, masalahnya pada saat ke rumahnya kita nih patungnya kuitannya. Tang nama anaknya kan enggak tahu kayaknya kuitannya itu. Itu enggak pakai akunya. Lantaran kan bahasa sambatan. Nah, itu bahaya juga ya Allah. Jadi kalau kawa panggil-panggilan yang baik. Tapi ya tergantung balik lagi kepada orangnya gitu nah. Tapi kalau seseorang aulia Allah atau tuan guru yang memberikan nama itu yang memang itu sama dengan kuitannya ya kayak apa lagi gitu kan. Contoh kayak Imam Ghazali itu kan Muhammad bin Muhammad. Artinya Abah Sidin Muhammad, nama Sidin Muhammad, kemudian Kai Sidin pun Muhammad sampai kepada pakaian kan. Nah, jadi mungkin cara mengiaunya aja berbeda lagi kan. Ya kalau aku secara pribadi aku besi anak ngarannya lalakian dan aku bisa lalakian tuh sudah lawas berkeinginan bercita-cita apabila anakku lahir karena aku namanya dengan nama abahku. Kenapa? Satu, mengambil tabarukan dengan kuitan, yang kedua mudah-mudahan ilmu atau akhlaknya sama dengan Sidin Tuhan bahasa. Cuman aku kada mungkin ya Ahmad Bakri dong, kada mungkin lo Ahmad cukup itu aja atau anak dikiau. Nah, cuman aku nama Abah itu aku sayangi banget tuh. Sewaktu lahir anaknya iparku itu, artinya das anak nih, artinya anak keponakan lahir, hendak mengambil nama itu. Juga ada boleh, karena aku siapakan segar anakku lelakian. Nah, belum tahu lagi bisa anak lelakian kan ada kah? Pokoknya kada boleh pakai nama abahku. Kenapa? Karena aku hendak memakai nama itu kena. Nah, tapi kita berdoa atas Tuhan kan. Masalah nama itu ya tafaul kan kita ngaran padusa ngaran puitan kita mengiau nama peguruan aja rasa kada cocok. Cuman kenapa kita hendak memakai nama peguruan? Karena hendak mengambil tabarukan berkah guru. Artinya kan asarnya tuh ada besok mudahan karena anak nih kayak guru juga kayak ada kawan kami bisa anak namanya dinamani Ahmad Zuhdianur. Nah mungkin lah Judi kada mungkin karena itu nama perguruan kita lawan kuitan aja kita kada boleh mengiau nama Sidin lalu apalagi lawan perguruan kita sampai matinya seorang murid tuh kadang-kadang mengiau nama tuh tengalis sedikit lawan perguruan kayak almarhum guru tuh kan sampai bergelar Abah Haji atau guru sungai Jingah. Kenapa kada hendak menyambut nama Sidin gitu nah kalau di pondok kan kayak almarhum Abah tuh guru Haji artinya kada menyambut nama gitu nah apalagi kuitan. Tapi kalau memang itu
memang dipakai juga misalnya dengan niat tabarukan kah, habis itu dengan tafaulannya kah, karena apa? Cuman cara mengiaunya berbeda kan. Contoh di Hadramaut itu banyak yang namanya sama dengan kuitannya atau sama dengan kayunya gitu. Nah, jadi beberapa Muhammad kena bin Ahmad, Muhammad bin Ahmad lagi. Kadang-kadang supaya silsilah mereka tuh kan cepat dihafal, diingat lagi. Jadi memang itu adab. Tapi kalau kita berbeda lagi dengan pendapat, oh kenapa namanya, oh supaya tabarukannya seperti itu. Tapi cara memanggilnya berbeda, Ya jangan juga kita bersisi dalam kuitan ya Allah. Tapi maaf loh, berapa banyak saat ini kada memanggil nama kuitan tapi mulu-ulu. Bos ini bos Jar. Itu kan sudah kada bagus sekalipun kada manggil nama. Tapi mudah kayak sana, bos ini bos Jar. Nah berarti kan udah kayak sedikit kayak kawan loh akhirnya. Tapi sama namanya, tapi cara penyebutan agak beradab gitu lah. Artinya sisi lain itu kada boleh karena, tapi di sisi lain lagi misalnya kebijakannya, oh karena anak pamit tabarukannya. Jadi tinggal adab lah yang bermain di sini. Bos, man. Nah, misalnya beda lah kalau misalnya penyebutan nama tapi kada menyebut nama, tapi kada pakai nama kuitan, tapi bahasanya, tapi menyambatnya itu tapi olah modal kayak menghinakan lawan kuitan tuh merendahkan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Coy ya. Sini coy ya. Nang abah bilang, ya bro ya. Nongki kita coy ya. Gue lagi bad mood nih. Oke lah daripada kita banyak bacot ya. Ya sip lagi. Ya lanjut. Bilang itu dulu. Kita ke pembahasan ke-8. Nah, ini nih murah senyum. Jabis ya Roma Irama bang. Kada. Masuk pembahasan yang ke-8, kewajiban anak kepada kuitan, yaitu ayyamshi khalfahu, bahwa kita tuh berjalan di belakang kuitan kita. Jadi kita diwajibkan sini berjalan di belakang kuitan kita. Misalnya kalau berjalan nih ke pasar misalnya, berjalan berdahulu pada kuitan, itu kan kayak dilihat orang tuh kalian nyaman juga kalau. Jadi sambatan orang itu makanya di sini disuruh kita berjalan di belakang kuitan. Ada juga sekonnya yang malah kita berjalan di muka kuitan. Ada juga keadaannya kayak itu. Misalnya nih berjalan malam, tak jalan yang sunyi, berjalan berduaan kuitan nih. Tak jalan yang sunyi. Narannya seorang nih, khawatir gitu khawatir lawan kuitan kalau di muka tuh kalau ada orang begal kayak itu mana kuitan kita, jadi kita harus ada di depan kuitan gitu, di pas muka malam, kuitan. Pas malam sunyi lah. Cuma pulang kalau pemikiran terbalik pulang ya lah bahaya juga. Karena malam tuh bisa di muka, masih ada hantu aja gitu. Tarik hantu aku di belakang, baik aku ke muka aja. Nah itu kan kadang pemikirannya jadi bahaya juga ya lah. Ya besar dong gitu Mbak. Besar aku dulu di muka, siapa yang dulu di muka anak. Nang kuitan ibarat anak. Dulu. Di belakang ya kalau nang anak-anak dulu sama-sama nang anak nih pikirannya baik aja bang. Sekalinya masing-masing ada yang dihindari. Nang takutan di muka punya ada begal, nang belakang sih ada hantu tadi. Luar biasa contoh pian nih. Kadalan kuitan aja lawan orang lain misalnya tatu habara kita itu harus juga kan adabnya tuh adabnya tuh berjalan di belakang itu juga. Kayak kisah Sayyidina Ali. Kisahnya ini Sayyidina Ali hendak sembahyang berjamaah subuh di masjid nih jamaah lawan Rasulullah. Pas di jalan nih Sayyidina Ali. Ada asanya di muka sidin orang tuha. Naranya sidin ta'zim lawan orang tuha tadi sidin kada hendak mendahului orang tua tadi. Beganai di belakang dulu. Hanai. Hari ini dah parak tarang dah. Kopi nak ada sampat kan jamaah lawan Rasulullah nih di masjid. Kadangnya sampai tak kamu ke masjid. Sayanya dia takanai. Sayanya kan masuk ke masjid sidin orang tua tadi. Saya hanya tahu Sayyidina Ali nih pada orang tua tadi itu orang Nasrani dan orang Islam. Sayanya masuk kayak nih. Melihat pas masuk pintu masjid tadi, melihat Sayyidina Ali, Rasulullah tuh masih ruku. Lawas ruku sidin.
mancap ya Sayyidina Ali nih memumpati juga anggaran sampat berjamaah lawan Rasulullah. Singkat cerita, tuntung sembahyang, tuntung wirid. Ada sahabat petakunan Rasulullah. Wahai Rasulullah ya sahabat, tumben pian nih rukuk lawas gitu nah. Padahal kada suah rukuk lawas gitu Rasulullah nih. Tumben gitu aja sahabat. Batu aja Rasulullah. Pas aku sembahyang, pas rukuk ada Sayyidina Jibril, malaikat Jibril nih datang. Pas datang lo hendak tidak nih hendak menaik aku aja Rasulullah. Ditindih di andaknya sayapnya Sayyidina Jibril tuh ke belakang awakku aja Rasulullah. Jadi kata aku menaik aku nih aja Rasulullah. Nah makanya aku kada kawan lawas rukuk aja Rasulullah. Sayangnya pas itu tuh hadir nih malaikat Jibrilnya hadir, Sayyidina Jibrilnya. Jadi takuni Rasulullah, hai kenapa Sayyidina Jibril aja Rasulullah? Jadi pian manu nih menindihi awak ulun pakai saya pian tuh nah jadi ulun tagana lawas bana rukuk tuh. Jadi Sayyidina Jibril ada tuh aja Sayyidina Jibril Sayyidina Ali hendak sembahyang berjamaah subuh. Pas di jalan tengah jalan saya tetamu orang tua di muka sidin. Naranya Sayyidina Ali ini hendak ta'zim orang tua tadi kada hendak mendahului orang tua tadi. Nah makanya aku Sayyidina Jibril nindihi belakang ikam Sayyidina Jibril. Jadi kem lawas rukuk manupang menyampatakan Sayyidina Ali nih anggaran sampat berjamaah. Nah kayak itu saking anunya toh apa ta'zimnya tuh nah disuruh akan ta'zim lan orang tua apalagi lan kuitan kita begana di belakang kuitan dulu kada boleh berdahulu pada kuitan. Nah gitu. Intinya tuh apa intinya ya kada boleh mendahului berjalan pada kuitan. Nah karena intinya itu yang ingin bicarakan coba pertanyakan ke guru lo ya Allah. Mungkin kan dari sisi pandangan ada yang berbeda atau apa kan gitu lo. Intinya tadi jadi guru intinya tuh nior begula bang. Nah nyaman panana ya sudah padahal kausar artinya satu sisi memang ada sikon-sikon yang memang kita harus di muka atau di belakang atau apa karena kembali kepada adab. Kalau dahulu kan ini lawan kuitan kan lawan guru seperti itu juga. Kalau memang hendak bagasakan juga ya permisi ya. Lihat di zaman-zaman yang dahulu-dahulu itu beberapa puluh tahun telah lewat atau 10 tahun telah lewat itu kalau lagi sekolah itu nah sekolah kan bersepeda berkendaraan kadang-kadang si guru ini kan Tuhan nih lambat berkendaraan atau bersepeda sih din si murid nih berkendaraan biasanya tuh guru permisi udah dulu ya silahkan. Tapi seandainya jadi guru kada boleh jadi belakang aku aja kan nah kada mau itu ya itu kan bahari. Oh ini jangan pun anak seperti itu. Kadang lawan perguruan kada tahu menahu, lawan kuitan kada tahu menahu lagi. Nah jadi di akhir zaman seperti ini kayak pacarnya kita supaya mendidik anak kita ini besi akhlak sebenarnya itu kan akhlak itu artinya tuh ta'zim itu kan akhlak sekalipun berbeda agama itulah akhirnya kena yang sami Allahu liman hamidah. Nah itu yang luar biasa akhirnya ditahani tuh gara-gara menghormati dengan seorang Nasrani yang Tuhan. Oke. Penting ya Allah kita menghormati ini ya Allah. Sudah ada lagi pembahasan? Sudah gini ya. Tuh pintu keluar di situ. Langsung aja. Jangan. Nah, keluar bujuran ya. Oke, gitu. Lanjut kita ke pembahasan yang ke-9. Iya. Langsung aja atas yu ayyardallahu ma yardali nafsihi wa yukrahu lahu ma yukrahu li nafsihi. Yang artinya bahwa kita tuh senang apa yang kuitan kita tuh senangnya juga. Habis itu kita tuh kada ketuju apa nang kuitan kita tuh kada ketuju juga. Ini dengan masalah kebaikan. Misalkan kuitan kita tuh maaf badan itu nah. Ketuju kayak menggawi maksiat misalkan mencuntan ayam orang. Nah kita tuh jangan mempatin kayak itu. Nah jangan. Itu jelas sudah. Apalagi sampai ulunnya masakannya bahaya. Jangan gitu. Nah di sini kita sebagai anak pulang harus paham dengan kuitan. Karena yang kau memahami kuitan kita itu cuman anaknya seorang. Nah di sini menuntut keridhaan seorang kuitan karena keridhaan seorang kuitan tuh keridhaan Allah Taala juga. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain.
misalkan kita nih nah hendak begawi ke jauh misalkan bijin kita kayak ulun nah yang dari Pagetan hendak begawi misalkan ke Samarinda jauh merantau itu bijin kuitan misalnya juga kuitan ulun jangan kayak kejauhan begawi nang di rumah aja kan sudah cukup misalnya kita juga ulun kayak ulun yang memaksa begawi tulak biar hasilnya tuh gajinya tuh tinggi tapi aman kuitan kita kada meridai insyaallah kada berkah ya tadi kembali pulang kepada keridhaan kuitan masalah zaman sekarang ini banyak berselisihan antara pendapat anak dengan kuitan yaitu masalah perjodohan. Nah tapi kuitan yang ini insya Allah memahami aja masalah perjodohan seorang anak. Kita pulang sebagai seorang anak harus bisa memilih calon bini misalkan gasan kuitan kita yang supaya bini kita tadi tuh kawa membimbing kuitan kita misalnya Tuhan sudah maharagu kuitan kita misalkan kita kada kawa lagi juga bini kita misalnya kita tolak begawi bini kita nah di situ kita lah yang harus berpaham-paham harus bisa memilih calon bini yang baik. Perasaan pengajian Selasa sore deh kayaknya nih. Disampaikan ulang Ya. Wah ini luar biasa berarti Pian ya Allah. Pelan. Jadi senang terhadap sesuatu yang disenangi oleh kuitan. Kada ketujuh juga ibaratnya apa yang kada diketujuh lawan kuitan. Nah itu bro. Cukup kayaknya. Sudah cukup dulu. Sudah cukup itu sudah gamblang. Artinya apa yang disampaikan itu berarti apa yang pengen sampaikan juga sebetulnya ya Allah bro. Ini kalau ibarat bahasa HP itu copy paste. Nah itu ya Allah. Cuma ya itu pengertian pengen dapat juga. Nah mudah-mudahan kita kau mengamalkan ya Allah. Amin. Pokoknya apa yang kita senangi tak senang juga. Apa yang guru senang kan kita harus senang juga. Apa yang Bang Rizky senang, itik juga. Kita. Ya menghormati. Dia menghormati si dia. Cari kalau nasi goreng jam 2 nih ada mukanya lagi. Mukanya lagi. Hadang di muka gambut sini kita hadang hijau aja. Nah, ungutan di muka gambut itu ada ngeliat tangga. Ada setayo sikung lewat habis nak kayak ya. Maka hadangnya dari jam 1:02 pamannya kami aja. Yang 10 terakhir Yang 10. Yang terakhir. Ini ulang nah. Wal ashiru dan yang ke-10 ayyad'u lahu bil maghfirati kullama yad'u li nafsihi. Bahwasanya kita mendoakan kepada kedua orang tua itu dengan keampunan tiap-tiap kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi ya ulama lah jangan sampai itu nah amun kita berdoa jangan sampai kita kada mendoakan gesan kuitan kita juga. Dan diriwayatkan an ba'dis sahabah daripada sebagian sahabat radhiyallahu anhu tarkud du'a lil walidaini yadhiqul aish, meninggalkan doa bagi kedua orang tua itu menyempitkan kehidupan alal waladi atas anak. Bujur lah terkadang kayak biar sugih itu nah tapi ini jarang mendoakan jualan tuh harta tuh kayak kada berasa habis bahasanya kada berkah. Makanya cara supaya harta kita tuh berkah jangan sampai kita lupa gasan mendoakan kedua orang tua kita. Biar jualan tuh sedikit tapi rasa kayak nyaman itu lah berkahnya banyak. Wahal yumkinuhu ayyardiyahuma ba'da wafatihima. Habis itu ada menakuni pulang dan adakah memungkinkan bahwasanya kedua orang tua tuh meridoi kita sesudah kedua orang tua itu tuh wafat. Kila lahu dikatakan orang baginya bala yardiyahuma bisalasatin asya. Cara kuitan itu meridoi kita dengan 3 perkara. Awaluha yang pertama ayyakunal waladu shalihan fi nafsihi, bahwasanya jadilah anak itu menjadi anak yang saleh. Li'annahu la yakunu syai'un ahabbu ilaihima min salihi. Karena bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih menyenangi hati kuitan daripada kesalehan anaknya. Soalnya kan siapa yang kada anak tuh menjadi anak yang berbakti. Nah, apabila kita kau mewujudkan apa yang orang tua kita harapkan, meskipun si Din sudah meninggal, misal kita masih halus loh, habis itu kita meninggal, tapi kita nih tahu bahwasanya kita nih misal aku anak soleh ya, pasti orang tua aku nih himung ya, jadinya bersungguh-sungguh itu nah sampai ganal jadi anak yang soleh. Jadi ini tuh tetap tercatat tuh nah jadi anak yang soleh. Dan yang kedua ayyasil qarabatuhuma wa asdaqahuma, yaitu menyambung silaturahmi kerabat kedua orang tua dan kekawanan orang tua kita.
Ya meskipun kuitan kita sudah meninggal, jangan sampai tali silaturahmi antara hubungan keluarga sidin paget juga. Jorang tuh kada habis di kuitan aja tuh, tetap menyambungi lawan amang-amang, lawan kakawanan sidin, tetap merawai. Karena ada Rasulullah SAW bersabda, Inna min abarral birri ayyasilar rajula wida abihi ba'da ayyuwaliya. Bahwasanya daripada sepaling berbakti adalah menyambung silaturahmi seorang laki-laki akan teman bapaknya atau orang tuanya sesudah orang tuanya wafat. Dan yang ketiga, ayastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa anhuma. Bahwasanya kita nih lah berdoa memintakan ampun kepada kedua orang tua, wa yatasaddaqa anhuma, dan kita bersedekah atas nama kedua orang tua. Misal bersedekah jangan sampai kada ingat tuh nah, mudah-mudahan ya kayak kita bersedekah lo mudah-mudahan pahalanya sampai gesan kuitanku. Itu salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang kita sudah wafat. Karena kanlah berbakti itu kada hanya waktu hidup aja, masih pas wafat tuh masih kawa. Ya caranya dengan yang 3 tadi. Dan lah nang mendoakan kuitan ini nah sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu seperti mana Nabi Nuh di dalam surah Nuh ayat 28. Ujar Nabi Nuh, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunilah akan daku dan kepada kedua orang tuaku dan bagi orang yang masuk ke dalam rumahku hal keadaan ia beriman, dan untuk semua orang-orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Dan juga Nabi Ibrahim pun kayak mendoakan terus gesan kuitan sidin. Seperti mana dalam surah Ibrahim ayat 41. Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah bagiku dan bagi kedua orang tuaku dan bagi semua orang-orang beriman pada hari kiamat. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk berdoa kepada kedua orang tua. Seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 24. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Dan rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah atau berdoalah rabbirhamhuma, ya Allah kasih sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani sagira, seperti mana mereka mengasihi sayangi aku di waktu kecil. Dan ada 3 ayat yang mana 3 ayat ini diturunkan pasti berdampingan dengan 3, dan Allah Ta'ala kada mungkin menerima salah satu kecuali dengan kawannya. Yang pertama aqimus shalah wa atuz zakah, yaitu kita melaksanakan sholat dan kita menunaikan zakat. Jadi misal kita hanya menggawi sembahyang ya, tapi kada menunaikan zakat itu menjadi sia-sia. Kita juga sebaliknya kayak menunaikan zakat tapi kada bersembahyangan, sia-sia juga. Dan yang kedua ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kadang kawalah hendak taat salah satu dari kedua, misal aku hendak taat lawan Allah aja ya, taat lawan Nabi Muhammad kada ya, kada awak. Dan yang ketiga adalah ayyashkurali wali walidaik, bahwasanya ia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah kita sembahyang 5 kali dalam sehari. Dan cara kita bersyukur kepada kedua orang tua bahwasanya kita mendoakan kedua orang tua kita tuh tiap-tiap sehari minimal 5 kali. Dan alhamdulillah loh kayak kita orang Kalimantan kayak Banjar biasanya mbah sembahyang tuh ada kayak doa yang Rabbi firli wali walidayya ya. Nah itu bagus banget tuh. Jadi amun kawa diamalkan, jangan sampai kayak diingat tuh kayak meninggalkan doa lawan kuitan. Nggih, Bro. Entah, Bro. Nggih. Iya. Artinya poinnya mendoakan orang tua ya Allah. Ya. Ya kalau kita ingat jasa kuitan kita ya maaf kadang-kadang apalagi yang sudah meninggal dunia, kita kada tahu mama abah yang dalam kubur itu apakah mereka dapat rahmat, apakah dapat siksaan, apakah mereka dapat raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Nah, jadi kita sebagai anak paling kada mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi sayang lawan kuitan, doakanlah kuitan setiap habis sembahyang.
Cuman jangan doa aja. Kalau memang ada bisa rezeki yang lebih, disitulah kita memberikan sedekah untuk orang tua kita. Alhamdulillah kita bisa etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana kita meyakini bahwasanya tahlilan atau wakaf ataupun amal jariyah itu bisa disampaikan kepada orang tua kita. Nah jadi jangan sampai kita lupa dengan jasa orang tua kita. Disitulah kenapa sampai Rabbuk firli wali orang sampai 5 kali itu dicatat sebagai orang yang diampuni Tuhan, karena idza mata ibnu adam in qata amalu, sampai awwaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh mendoakan kepada orang tuanya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari 10 perkara ini, mudah-mudahan kita berataan bisa kau mengamalkan. Kemudian mudah-mudahan kita dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan mudah-mudahan kuitan kita pun meridhoi lawan kita seberataan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, itu sudah kesimpulan yang luar biasa dari guru tadi. Terima kasih banyak untuk ketiga babang tampan yang sudah hadir di sini. Ini kan seorang jangan tampan kita bagi-bagi. Ini tiga-tiganya ya. Terima kasih banyak sudah hadir ada di sini. Mudah-mudahan karena kita bertamuan pulang ya Pak. Dengan pembahasan apapun. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan guru pada hari ini dan apa yang pengen paparkan hari ini, kita yang ada di sini artinya bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan ya hak-hak yang belum kita tunaikan kepada orang tua kita bisa melaksanakan atau menjalankannya. Karena kekurangtahuan kita sebelumnya kan setelah ada pembahasan di podcast ini, jadi kita tahu, jadi begamatan lah, karena kalau langsung ya Allah begamatan ya Allah. Oke, terima kasih banyak, minta maaf lah kalau ada salah-salah kata, ya biasalah kita ya Allah. Karena kan ulun ini kan manusia tidak luput dari salah dan hilap. Iya. Woi. Dia nih. Iya. Ini pemirsa podcast sudah selesai pembahasan kita di 10 pembahasan mengenai hak orang tua atau kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, episode berikutnya apa yang akan kita bahas? Nah, mau tahu? Tetap terus saksikan podcast Baguru setiap hari Ahad jam 9 pagi, pastinya hanya di YouTube Al Mursyidul Amin TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.